Langit di desa Sumberjati pagi itu menggantung mendung. Kabut tipis masih menyelimuti ladang-ladang padi yang belum dipanen. Di tengah suasana yang sunyi dan dingin itu, suara sepeda tua melintasi jalanan tanah merah terdengar lirih namun mantap. Pengayuhnya adalah seorang pemuda berwajah tenang namun penuh tekad. Raka Prasetya, 21 tahun, anak dari petani sederhana. Rumah Raka hanyalah rumah panggung kayu, berdiri di pinggir sawah. Ibunya, Bu Sri, menanti di serambi sambil menyiapkan bekal nasi bungkus yang dibungkus daun jati. "Kamu yakin masih mau lanjut ke kota, Nak?" "Iya, Bu. Aku sudah lulus SNMPTN, dan beasiswa sudah cair. Aku harus berangkat minggu depan." Bu Sri mengangguk pelan, menyembunyikan rasa cemas di balik senyumnya. Ayah Raka hanya duduk diam di pojok serambi. Wajahnya keras dan lelah. Tak banyak bicara, tapi sorot matanya bangga. Mereka tahu, keputusan Raka untuk kuliah di Universitas Pertiwi Mandala, salah satu kampus ternama di ibu kota provinsi, bukan hal kecil bagi keluarga yang bahkan untuk membeli beras pun kadang harus berhutang. Di desa, Raka dikenal sebagai anak pintar yang pendiam. Ia jarang nongkrong, lebih sering terlihat membantu orang tuanya di sawah atau belajar di bawah pohon mangga dekat musola. Tidak ada yang menyangka anak dari keluarga tak mampu itu bisa menembus kampus bergengsi. Tetapi bagi Raka, hidup adalah tentang bergerak maju. Ia tahu, hanya ilmu yang bisa menjadi jalan keluarnya dari kemiskinan yang menjerat keluarganya turun-temurun. Pekan berikutnya, Raka berpamitan dengan warga desa yang berkumpul sederhana di balai dusun. Tak ada pesta perpisahan. Hanya doa dan beberapa lembar uang kertas yang diselipkan diam-diam oleh tetangga. Entah dari mana mereka mendapatkannya. Perjalanan ke kota ditempuh dengan bus antar kota yang tua. Raka hanya membawa satu tas kain besar berisi pakaian, buku tulis, dan satu foto keluarganya. Tak ada koper mewah, tak ada laptop. Bahkan ia tak memiliki ponsel pintar seperti anak-anak lain yang kuliah di kota. Saat bus mulai bergerak menjauh, ibunya mengejar sambil melambaikan tangan dan berteriak, "Raka, jangan pernah malu jadi anak desa ya, Nak." Raka hanya bisa tersenyum menahan air mata di balik kaca yang mulai buram oleh embun. Di kota, Universitas Pertiwi Mandala menjulang megah dengan gedung-gedung modern dan mahasiswa yang tampil rapi dan percaya diri. Saat Raka pertama kali melangkah ke gerbang kampus, ia seperti masuk ke dunia lain. Dunia yang jauh dari lumpur sawah dan bau pupuk kandang. Disinilah kisahnya dimulai. Kisah tentang mimpi besar yang harus diperjuangkan di tengah cibiran, perbedaan, dan ketidakadilan. Dan tanpa ia sadari, suatu hari nanti, seluruh kampus akan menyebut namanya dengan rasa hormat yang tak terbantahkan. Raka berdiri kaku di lapangan parkir kampus Universitas Pertiwi Mandala. Matanya menyapu bangunan megah bergaya modern minimalis dengan langit-langit tinggi, tangga marmer, dan halaman berhiaskan bendera berbagai negara. Para mahasiswa baru berdatangan dengan koper beroda dan tas bermerek, ditemani orang tua yang mengenakan pakaian formal dan mobil mewah berplat hitam. Di tengah kerumunan itu, Raka berdiri dengan kemeja polos, celana panjang peninggalan kakaknya, dan tas gendong kain yang warnanya mulai pudar. Tak ada yang menyapanya. Tak ada yang memandang ke arah anak kampung dengan wajah lelah dan sepatu bolong itu. Di dalam aula orientasi, suara penyambutan dari panitia bergema. Mahasiswa duduk berkelompok. Raka memilih duduk di pojok ruangan, jauh dari keramaian. Ia mencoba mencatat materi sambutan dari dosen pembina, meski beberapa kata terasa asing baginya. Inklusivitas akademik, transfer knowledge, sinergi lintas disiplin. Kata-kata besar yang membuatnya merasa semakin kecil. Seorang mahasiswa lelaki berdasi duduk di depannya menoleh sambil menyeringai. Bro, ini kampus, bukan sawah. Gaya londeso banget ya." Tawa kecil terdengar. Raka hanya tersenyum kecil, tak membalas. Bukan karena lemah, tapi karena ia terbiasa disalahpahami. Ia tahu, menjawab ejekan hanya akan memperpanjang luka. Hari-hari pertama kuliah dilalui dengan berat. Raka harus menyesuaikan diri dengan sistem digital, presentasi, paper dalam bahasa Inggris, dan diskusi kelas yang cepat dan penuh istilah asing.
Ia sering terlambat menyerahkan tugas karena harus mengetik di warnet murah di luar kampus. Namun satu hal yang tak berubah, semangat belajar yang tak bisa dipadamkan. Di kelas metodologi riset, Raka pertama kali bertemu dengan dosen Damar. Dosen bergelar doktor yang dikenal tajam dan sinis. Mahasiswa dari daerah harus kerja 2 kali lebih keras. Tapi beberapa dari kalian malah kerja 2 kali lebih lambat. Ucap Damar sambil menatap tajam ke arah Raka, seolah kata-kata itu sengaja ditujukan. Kelas hening. Beberapa mahasiswa menahan tawa. Raka kembali menunduk, menahan gejolak di dadanya. Tapi dalam hati ia berbisik. Aku tidak datang sejauh ini untuk menyerah hanya karena dihina. Malam itu, Raka pulang ke indekos sempit di gang belakang pasar. Ia menyalakan lampu 5 watt, membuka buku catatan, dan menyalin ulang materi kuliah dengan tulisan tangan yang rapi. Di dinding, tempelan tulisan sederhana dari karton bekas terbaca jelas. Anak kampung juga bisa bicara di podium dunia, asal mau terus belajar. Dan dari balik jendela kecil, lampu-lampu kota bersinar jauh di kejauhan, seolah ikut menyaksikan awal perjuangan anak desa yang tak akan berhenti hanya karena dipandang rendah. Semester kedua, Raka mulai dikenal oleh sebagian teman-temannya, bukan karena prestasi, tapi karena sering dianggap unik, dengan gaya hidup irit dan penampilan seadanya. Ia selalu membawa bekal dari rumah kos, nasi putih dengan tempe atau telur rebus. Ketika yang lain nongkrong di kafe kampus, Raka lebih memilih duduk di perpustakaan atau masjid kampus, membaca buku pinjaman. Di kelas, meskipun ia jarang bicara, nilai-nilainya stabil. Ia bahkan mulai unggul di beberapa mata kuliah analisis data dan statistika. Tapi di mata dosen Damar, semua itu tak cukup. Suatu hari, kelas, metodologi penelitian, diminta melakukan simulasi sidang mini, mempresentasikan rancangan skripsi di depan kelas dan dosen. Mahasiswa diberi waktu 10 menit. Raka mendapat giliran terakhir. Ketika namanya dipanggil, aula kecil itu sudah mulai sepi perhatian. Sebagian mahasiswa mulai mengecek ponsel, sebagian lain bahkan sudah berkemas. Tapi Raka tetap melangkah ke depan dengan tenang, membawa slide presentasi yang ia buat sendiri di warnet semalam suntuk. Judul saya, Pengaruh Pola Konsumsi Informasi Terhadap Minat Literasi Remaja Desa Pasca Pandemi. Ia menyampaikan dengan lancar, sederhana, tapi terstruktur. Matanya menyapu audiens, meski tak banyak yang peduli. Ketika ia selesai, dosen Damar berdeham pelan, lalu menatapnya dari balik kacamata tipis. Menarik, tapi terlalu muluk untuk anak desa. Kamu tahu apa soal literasi dan riset perilaku? Kamu bukan sosiolog. Kamu bahkan belum paham cara berbicara akademik dengan benar. Ruangan hening. Kalimat itu jatuh seperti palu. Raka terdiam, menggenggam ujung kertas presentasi erat-erat, seolah hendak menahan dirinya agar tidak runtuh di depan banyak mata. Saran saya, lanjut Damar, tulislah hal-hal yang kamu pahami saja. Misalnya, pengaruh cuaca pada panen padi. Lebih realistis untuk latar belakangmu. Beberapa mahasiswa tertawa pelan. Bahkan yang tak suka Damar pun tak berani bersuara. Raka menunduk, mengangguk pelan. Baik, Pak. Terima kasih masukannya. Ia kembali ke bangku dengan langkah berat. Tapi dalam hatinya, sesuatu terbakar. Bukan dendam, tapi luka yang dalam, dan janji yang baru. Aku akan buktikan, aku tidak seperti yang kau pikirkan. Malam itu, Raka tak tidur. Di kamar kos sempit yang hanya berisi kasur tipis dan satu meja kecil, ia membuka laptop bekas pinjaman dari seorang teman. Ia mulai menulis ulang proposalnya. Tidak untuk menyenangkan Damar, tapi untuk mempertahankan mimpinya. Ia menulis dengan hati yang panas, mata yang nyalang, dan tekad yang lebih kuat dari sebelumnya. Setelah kejadian di kelas dosen Damar, hari-hari Raka dipenuhi dengan diam. Ia tetap datang ke kampus, tetap mencatat dengan rapi, tetap belajar sendirian di pojok perpustakaan. Tapi ada yang berubah. Matanya tak lagi tenang. Ada semacam bara yang disimpan dalam diamnya. Beberapa teman mulai kasihan, beberapa yang lain tetap tak peduli.
Dunia kampus berjalan seperti biasa. Tapi di antara buku-buku dan kertas tugas, Raka menyusun sesuatu yang baru, proposal lomba riset tingkat nasional yang diumumkan oleh Kementerian Pendidikan. Kompetisi ini terbuka untuk semua mahasiswa dari berbagai kampus. Tema tahun itu, peran pemuda dalam meningkatkan literasi daerah tertinggal. Malam-malam dihabiskannya untuk menulis. Ia meneliti, mengutip, mengolah data kecil-kecilan dengan metode sederhana. Ia tidak punya alat canggih, tapi ia punya satu hal yang tak dimiliki mahasiswa lain, pengalaman hidup sebagai bagian dari masalah yang ia teliti. Sambil menulis, ia sering teringat ucapan dosen Damar, "Tulis saja tentang panen padi. Itu lebih cocok untukmu." Dan justru itu yang ia lakukan, tapi dengan cara yang tak pernah dibayangkan siapapun. Ia mengangkat cerita nyata dari desanya, tentang anak-anak yang tak bisa membaca koran karena tak ada yang mengajarkan, tentang remaja yang tak kenal e-book karena tak punya listrik stabil, tentang dirinya sendiri yang membaca buku pelajaran dengan senter minyak. Seminggu sebelum deadline, Raka mengumpulkan berkas lomba secara daring, dengan jantung berdegup kencang. Ia tahu, ribuan mahasiswa lain pasti juga mendaftar. Ia tak berharap menang. Ia hanya ingin buktikan pada dirinya sendiri bahwa ia bisa. 3 hari setelah pengumpulan, ia menemukan selembar kertas dilipat kecil-kecil di sela buku perpustakaan tempat ia biasa duduk. Isinya singkat. "Aku dengar presentasimu. Kamu keren. Jangan dengerin Pak Damar. Kamu jauh lebih cerdas dari yang mereka pikir. Teman seperjuangan." Raka membaca surat itu berulang kali. Tak ada nama, tak ada tanda tangan. Tapi untuk pertama kalinya sejak lama, ia tersenyum. Ada yang memperhatikan. Ada yang percaya. Sebulan kemudian, ketika semua sudah melupakan lomba itu, sebuah pengumuman nasional muncul di laman resmi kampus dan kementerian. Pemenang 3 besar kompetisi nasional riset mahasiswa. 1. Raka Prasetya, Universitas Pertiwi Mandala. Kampus gempar. Mahasiswa yang mereka anggap anak desa biasa, yang bajunya tak pernah ganti-ganti, yang sering menyendiri di perpustakaan, ternyata menjuarai kompetisi tingkat nasional. Dan lebih mengejutkan lagi, judul risetnya adalah "Literasi yang Terinjak Lumpur, Upaya Bangkit dari Ketertinggalan Informasi di Desa Sumberjati." Satu nama yang tak bisa menerima kenyataan itu sepenuhnya adalah dosen Damar. Hari Senin pagi, lorong Fakultas Ilmu Sosial Universitas Pertiwi Mandala dipenuhi bisik-bisik. Di papan pengumuman kaca, ditempel 1 lembar kertas berbingkai emas bertuliskan, "Selamat kepada Raka Prasetya, mahasiswa program sosiologi, juara 1 Lomba Riset Nasional Kementerian Pendidikan RI 2024. Tanda tangan wakil rektor dan stempel kampus mencolok di sudut bawah. Nama Raka mendadak jadi bahan pembicaraan. Bukan karena bajunya yang lusuh atau sendalnya yang sering putus, tapi karena prestasi yang membungkam keraguan. Beberapa dosen mulai memberikan selamat. Teman-teman sekelas yang dulu mengolok-olok, kini menyapa lebih ramah. Bahkan salah satu staf administrasi berkata lirih saat Raka melewati ruang tata usaha. "Anak itu benar-benar bikin bangga." Namun, tidak semua bersikap hangat. Dosen Damar tidak hadir selama 2 pertemuan kelas. Ketika ia kembali, suasana terasa berbeda. Ia tidak menyebut nama Raka sama sekali, meskipun mahasiswa lain terlihat menanti reaksi darinya. Namun setelah kelas bubar, Raka dipanggil ke ruang dosen. "Selamat," kata Damar datar. "Tapi jangan pikir satu lomba bisa membuktikan semuanya. Dunia akademik bukan hanya soal menang lomba. Kamu akan tahu itu nanti." Raka tidak membalas. Ia hanya menatap lurus, kali ini tidak dengan ketundukan, melainkan dengan keyakinan tenang. "Terima kasih, Pak. Saya akan terus belajar." Beberapa minggu kemudian, Raka diundang untuk mempresentasikan risetnya dalam seminar fakultas. Ia berdiri di depan aula dengan blazer pinjaman, menyampaikan temuannya dengan percaya diri. Banyak yang terpukau. Bahkan dosen-dosen senior memuji pendekatannya yang praktis dan menyentuh akar masalah. Namun setelah seminar selesai, Raka menerima surat kecil dari panitia.
Anda tidak akan dikirim ke konferensi luar negeri karena keterbatasan dana fakultas. Mohon maklum. Raka terdiam. Ia tahu, itu bukan soal dana. Itu soal keberadaan seseorang yang belum siap menerima bahwa anak kampung bisa berdiri setara, atau bahkan lebih tinggi. Malam itu, di kamar kosnya, Raka menulis di jurnal pribadinya. Jika jalan menuju mimpi tak bisa kutempuh lewat pintu depan, aku akan membuat jalanku sendiri. Mereka boleh menghalangi jalanku, tapi mereka tidak bisa menyentuh keyakinanku. Dan dengan itu, perlawanan tanpa suara terus ia lanjutkan, bukan dengan teriakan, tapi dengan kerja keras, disiplin, dan hasil yang tak terbantahkan. Hujan deras mengguyur atap seng kamar kos Raka malam itu. Angin masuk dari sela jendela, membawa udara dingin yang menusuk tulang. Tapi Raka tak peduli. Di hadapannya, layar laptop menyala menampilkan sebuah laman pendaftaran. Beasiswa Konferensi Internasional Pemuda ASEAN, Singapura 2024. Tanpa banyak pertimbangan, Raka mendaftar. Ia melampirkan esai tentang perjuangan pemuda desa dalam mengejar literasi dan perubahan sosial. Ia tahu ini seperti menembak bintang. Tapi, bukankah ia sudah terlalu sering ditertawakan sebelum akhirnya membuktikan semuanya? Esai itu ditulis dalam bahasa Inggris sederhana, dengan bantuan kamus dan aplikasi terjemahan. Ia tulis dari hati, tentang ibunya yang menjahit demi membelikan buku, tentang temannya di desa yang berhenti sekolah karena tak sanggup beli seragam, dan tentang dosen yang meragukannya hanya karena ia berasal dari tempat yang dianggap tak penting. 2 minggu kemudian, sore yang basah dan sunyi, sebuah email masuk ke inboxnya. Congratulations, Mr. Raka Prasetya. You are selected as one of the delegates for ASEAN Youth Summit 2024 in Singapore. Tangannya bergetar. Matanya membelalak. Ia baca ulang berkali-kali. Ia terpilih. Ia benar-benar terpilih. Dan tidak hanya itu, segala biaya ditanggung penuh oleh penyelenggara. Tiket pesawat, penginapan, bahkan uang saku. Raka sujud di lantai kosnya yang dingin. Air mata bercampur air hujan dari atap bocor. Ia ingat ibunya, ayahnya yang sudah tiada, dan kampung tempat ia bertumbuh dalam segala keterbatasan. Keesokan harinya, kabar itu menyebar cepat. Rektor kampus secara resmi mengundang Raka untuk hadir dalam pertemuan tertutup. Di sana, di ruang ber-AC yang luas, Raka duduk di hadapan para petinggi kampus, termasuk dosen damar. Rektor, dengan suara lantang dan mata berbinar, berkata, anak ini bukan hanya membanggakan kampus, tapi dia membuktikan bahwa pendidikan bukan hak istimewa, melainkan hak yang harus diperjuangkan, apapun asal-usulmu. Dosen damar diam. Tatapannya kosong. Ia tak sanggup mengangkat kepala saat semua mata tertuju pada Raka. Dan saat itu, semua tahu, pertempuran yang diam-diam berlangsung selama 2 tahun terakhir, sudah dimenangkan Raka. Tapi Raka hanya tersenyum kecil. Ia tidak sedang mencari musuh. Ia hanya ingin didengar dan dianggap layak. Hari itu akhirnya tiba, hari wisuda. Aula besar kampus dipenuhi toga hitam dan senyum kebanggaan. Di barisan belakang, Ibu Raka duduk mengenakan kebaya sederhana warna biru tua. Tangannya menggenggam tas lusuh. Matanya berkaca-kaca melihat panggung megah tempat anaknya akan berdiri. Raka berdiri di barisan depan. Namanya tercantum di antara 5 mahasiswa lulusan terbaik kampus. Suara tepuk tangan mengiringi satu persatu nama dipanggil. Saat namanya disebut, Raka Prasetya, S.Sos lulusan terbaik Fakultas Ilmu Sosial, peraih juara nasional riset mahasiswa, dan delegasi ASEAN Youth Summit 2024. Tepuk tangan langsung bergemuruh. Bahkan beberapa mahasiswa berdiri. Kamera dari berbagai sudut menyorot wajah tenangnya. Ibu Raka menangis diam-diam, memeluk tasnya seerat mungkin. Di barisan kursi para dosen, dosen damar tertunduk. Tak ada yang bisa ia katakan. Setelah prosesi wisuda selesai, saat semua mengira acara akan berakhir seperti biasa, rektor tiba-tiba berdiri. Ia meminta mikrofon dan memandangi seluruh ruangan. Suaranya menggetarkan aula. Hari ini kita tidak hanya merayakan kelulusan, tapi juga kebangkitan harapan.
Saya ingin menceritakan tentang seorang mahasiswa dari desa kecil di pelosok Jawa Timur. Ia datang dengan sepatu usang dan impian besar. Ia pernah diremehkan, pernah dianggap tidak layak. Tapi hari ini, ia menginspirasi kita semua. Mata semua orang tertuju pada Raka. Suasana menjadi hening. Anak itu adalah kalian semua yang berani bermimpi walau dilahirkan tanpa keistimewaan. Anak itu adalah Raka Prasetya. Suara rektor bergetar saat melanjutkan. Dan hari ini, saya ingin katakan secara pribadi, maafkan kami bila pernah meremehkanmu. Aula hening, lalu pecah oleh tepuk tangan dan tangis. Dosen Damar berdiri perlahan. Ia melangkah ke arah Raka, dengan wajah yang tak pernah serapuh itu. Di hadapan mahasiswa lain, ia mengulurkan tangan. Saya salah. Dan kamu, benar-benar luar biasa. Raka menatapnya. Ia tidak membenci. Tidak dendam. Ia hanya mengangguk. Menerima maaf tanpa perlu balas dendam. Terima kasih, Pak. Semua ini, bagian dari perjalanan saya. Hari itu, semua orang syok. Bukan karena Raka sukses, tapi karena mereka sadar, merekalah yang sempat buta menilai nilai seseorang. Setelah suasana aula kembali tenang, rektor memanggil 5 lulusan terbaik ke panggung untuk memberikan sepatah dua patah kata. Mikrofon diserahkan satu persatu. Ucapan biasa, tentang terima kasih, kenangan, dan cita-cita. Hingga tiba giliran terakhir. Raka Prasetya. Ia berdiri, membawa secari kertas yang ia lipat dua. Tapi saat sampai di depan mikrofon, kertas itu tak ia buka. Ia hanya menatap ke arah mahasiswa, dosen, dan ibunya yang duduk jauh di belakang. Saya tidak akan lama, ucapnya. Tenang. Saya hanya ingin bercerita sedikit tentang seorang anak yang datang ke kota dengan mimpi sederhana, ingin jadi orang yang bisa bikin perubahan kecil untuk desanya. Semua mata tertuju padanya. Aula sunyi. Anak itu pernah dianggap tidak sopan hanya karena logat bicaranya. Pernah ditertawakan karena tidak tahu cara kerja mesin fotokopi. Pernah diminta duduk di belakang karena dianggap mengganggu suasana diskusi. Pernah diremehkan oleh orang yang seharusnya membimbingnya. Wajah-wajah menegang. Beberapa menunduk. Tapi anak itu belajar. Bukan karena ingin membalas, tapi karena ia tahu satu hal, bahwa harga diri tidak ditentukan oleh suara orang lain, tapi oleh apa yang kita lakukan saat dunia mencoba membuat kita diam. Air mata mulai jatuh di sudut-sudut aula. Hari ini, saya berdiri di sini, bukan untuk membuktikan apa-apa, tapi untuk menyampaikan bahwa anak-anak dari desa, yang kalian kira hanya tahu lumpur dan lumbung, juga bisa mengisi panggung ini. Karena pendidikan bukan tentang siapa yang paling pintar bicara, tapi siapa yang paling kuat berjalan, meski tertatih. Ia menarik napas, lalu menunduk. Terima kasih untuk ibu saya, untuk kampung saya, dan untuk semua orang yang pernah meremehkan. Karena tanpamu, saya mungkin takkan sekuat ini. Tepuk tangan pecah. Beberapa mahasiswa berdiri. Ibu Raka menangis tanpa suara di belakang. Dosen Damar menghapus air mata diam-diam. Hari itu, aula kampus berubah jadi tempat penyembuhan. Bukan hanya untuk Raka, tapi untuk semua yang pernah merasa tidak cukup baik, tidak cukup pintar, tidak cukup kota. Dan pidato itu direkam oleh seorang mahasiswa, video yang kemudian viral, menembus layar gawai, dan membuat banyak orang bertanya, sudahkah kita benar-benar adil dalam memandang seseorang? Setelah gema tepuk tangan di aula wisuda mereda, hidup Raka berubah, tapi bukan tanpa tantangan baru. Video pidatonya yang menyentuh hati tersebar luas di media sosial. Ribuan komentar dan dukungan datang dari seluruh penjuru negeri. Banyak yang mengagumi keberanian dan ketulusan Raka. Namun, di sisi lain, beberapa pihak masih skeptis, menganggap kisahnya terlalu dibesar-besarkan. Namun Raka tidak peduli. Ia tahu perjalanan masih panjang. Sehari setelah wisuda, ia menerima undangan dari sebuah organisasi sosial di Jakarta yang fokus pada pendidikan anak-anak desa.
Mereka mengajak Raka untuk bergabung dan membantu membangun perpustakaan dan program bimbingan belajar di kampung halamannya. Raka pulang ke desa dengan hati penuh harap. Ia tahu perjuangan belum selesai, tapi kini ia tidak lagi berjalan sendirian. Ibu dan warga desa menyambutnya dengan senyum dan pelukan hangat. Anak-anak desa yang dulu hanya bisa bermimpi kini punya akses buku dan bimbingan belajar yang dibawa Raka. Di kampus, dosen Damar mulai berubah. Ia aktif mendukung program-program sosial dan mengajak mahasiswa lain untuk lebih peka pada potensi setiap individu, tanpa melihat latar belakang. Raka pun mulai menulis buku tentang pengalamannya, berharap bisa menjadi inspirasi lebih luas. Ia menulis di halaman pertama buku itu, "Jangan pernah biarkan kata-kata orang lain menentukan siapa dirimu. Jadilah suara bagi mereka yang tak terdengar." Beberapa bulan setelah wisuda, Raka kembali ke kampus. Kali ini bukan sebagai mahasiswa, tapi sebagai pembicara tamu di seminar motivasi. Ratusan mahasiswa memadati auditorium, siap mendengarkan cerita tentang perjalanan seorang anak desa yang dulu diremehkan, tapi mampu membuktikan dirinya dengan prestasi dan hati. Ia berbicara dengan rendah hati, namun penuh semangat. "Saya bukan siapa-siapa, hanya anak desa yang punya mimpi. Saya ingin kalian tahu bahwa siapapun kita, dari manapun asal kita punya kesempatan untuk bersinar." Di desa, perpustakaan yang didirikan atas inisiatif Raka kini menjadi pusat belajar bagi anak-anak muda. Program beasiswa pun mulai berjalan, membuka pintu lebih lebar bagi generasi baru. Ibu Raka, yang kini sering ikut mendampingi, tersenyum bangga melihat buah perjuangan anaknya. Dosen Damar, yang dulu skeptis, kini menjadi mentor bagi mahasiswa baru. Ia belajar membuka hati dan pikiran, menghilangkan prasangka lama yang membelenggu. Cerita Raka menginspirasi banyak orang. Sebuah pengingat bahwa mimpi tidak mengenal batas, dan setiap perjuangan, sekecil apapun, punya arti besar. Pesan terakhir Raka di seminar itu, "Jangan pernah takut untuk bermimpi besar. Dan jika kau pernah diremehkan, jadikan itu bahan bakar untuk terus maju. Karena dunia ini butuh suara kita, bukan hanya yang kuat, tapi yang tulus dan pantang menyerah." Dan dengan itu, kisah Raka bukan hanya berakhir sebagai cerita inspiratif, tapi menjadi awal baru bagi banyak anak muda di seluruh pelosok negeri.